Dhaka, ibu kota Bangladesh, adalah ibu kota yang menyimpan sejarah panjang sekaligus menghadapi tantangan modern yang pelik, khususnya kemacetan kronis yang telah terjadi dari sejak dulu. Sejarah Dhaka membentang jauh hingga abad ke-7 Masehi, ketika kota ini masih merupakan permukiman sederhana di tepi sungai Buringanga, dikenal sebagai pusat perdagangan yang strategis di wilayah Bengal. Nama Dhaka sendiri konon berasal dari berbagai teori. Ada yang menyebutnya merujuk pada kuil Dhakeshwari yang dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Balal Sena, atau dari alat musik dhak yang digunakan dalam festival Durga Puja. Bahkan dari tanaman dhak yang dulu melimpah di wilayah ini. Sejak masa itu, Dhaka menjadi saksi bisu pergantian kekuasaan dari kerajaan Vanga dan Gangridai hingga kekaisaran Gupta Pala dan Chandra, sebelum akhirnya berada di bawah kekuasaan dinasti Sena. Pada abad ke-13, masuknya kekuasaan Islam membuat perubahan besar, dengan Dhaka menjadi pusat administrasi dan perdagangan di bawah Kesultanan Bengal. Puncak kejayaannya terjadi pada abad ke-17 saat Kekaisaran Mughal menjadikan Dhaka ibu kota Bengal, yang kemudian dinamai Jaharngingar untuk menghormati Kaisar Jahangir. Saat itu Dhaka berkembang pesat sebagai pusat perdagangan kain muslim, tekstil mewah yang terkenal di Eropa, hingga menarik pedagang dari Armenia, Portugis hingga Inggris. Bangunan-bangunan megah seperti benteng, Lalbagh, dan Masjid Dara menjadi bukti kemakmuran era Mughal. Hingga ketika Inggris mengambil alih pada abad ke-18, Dhaka sempat kehilangan pamornya karena pusat administrasi bergeser ke Kolkata. Tetapi tetap menjadi pusat perdagangan penting, terutama untuk komoditas seperti jute. Setelah kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971, Dhaka bangkit kembali sebagai ibu kota negara baru, mengalami ledakan populasi dan urbanisasi yang pesat, yang membawa kita pada tantangan besar. Hari ini, Dhaka adalah salah satu kota terpadat di dunia, dengan populasi lebih dari 20 juta jiwa yang terus bertambah. Pertumbuhan ini sayangnya tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai, menciptakan kemacetan lalu lintas yang begitu parah, hingga kota ini dijuluki sebagai kota paling lambat di dunia. Pada tahun 2022, kecepatan rata-rata kendaraan di Dhaka hanya sekitar 4,8 km per jam, turun drastis dari 21 km per jam pada tahun 2007. Setiap hari, warga Dhaka bisa terjebak selama 46 menit dalam kemacetan hanya untuk perjalanan 2 jam. Sungai Burirangga dulu menjadi jalur perdagangan, kini tercemar. Sementara jalan-jalan kota dipenuhi kendaraan yang bergerak merayap, dari bus tua hingga beca yang ikonik. Urbanisasi yang tak terkendali, pertumbuhan jumlah kendaraan, dan keterbatasan infrastruktur transportasi menjadi akar masalah ini. Menurut laporan, kemacetan di Dhaka merugikan ekonomi hingga 11 miliar dolar AS setiap tahunnya. Hal ini diakibatkan karena penurunan produktivitas, polusi udara yang meningkat, dan tingkat stres yang melonjak di kalangan penduduk. Kawasan-kawasan seperti Shankari Bazar atau Tanti Bazar yang dulunya adalah pusat perdagangan tradisional, kini sesak dengan aktivitas manusia dan kendaraan, memperparah kekacauan. Meski begitu, Dhaka tetap menunjukkan ketahanan. Pemerintah telah mencoba berbagai solusi, mulai dari pembangunan jalan layang hingga rencana metro modern. Namun, tantangan urbanisasi yang kompleks ini belum sepenuhnya terpecahkan. Di tengah kemacetan dan hiruk-pikuk, Dhaka tetap memikat dengan warisan sejarah dan budayanya yang kaya. Kota ini adalah perpaduan antara masa lalu yang gemilang dan masa kini yang penuh dinamika. Bangunan-bangunan seperti Ahsan Manzil dan Masjid Bin Bibi
yang berdiri sejak abad ke-15 berdampingan dengan gedung-gedung modern, mencerminkan jiwa kota yang tak pernah menyerah pada waktu itu. Festival seperti Pohela, Boiskah, dan Durga Puja menghidupkan jalanan dengan musik dan tarian. Meskipun seringkali terhambat oleh kemacetan yang sama, Dhaka adalah kota kontras. Di satu sisi, ia menyimpan keindahan sejarah dan keramahan penduduknya. Di sisi lain, ia berjuang melawan kepadatan dan kekumuhan yang lahir dari pertumbuhan yang tak terkendali. Tantangan kemacetan ini bukan sekedar masalah lalu lintas, tetapi cerminan dari perjuangan Dhaka yang menyeimbangkan warisan masa lalunya dengan kebutuhan masa depan. Seperti sungai Buriganga yang terus mengalir di sisinya, Dhaka terus bergerak walaupun perlahan, menuju harapan akan masa depan yang lebih cerah. Kemacetan di Dhaka bukan sekedar gangguan sehari-hari, melainkan krisis yang telah mengakar dalam kehidupan kota, mencerminkan pertarungan antara ambisi modernisasi dan keterbatasan infrastruktur dengan populasi yang membengkak hingga lebih dari 20 juta jiwa. Dhaka menghadapi tekanan luar biasa pada sistem transportasinya. Jalan-jalan sempit yang dirancang untuk era yang jauh lebih sederhana kini dipadati oleh jutaan kendaraan, mulai dari mobil pribadi, bus yang sudah uzur, hingga ratusan ribu becak yang menjadi simbol kota. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Dhaka melonjak drastis, dengan laporan menunjukkan peningkatan hingga 10% setiap tahun. Sementara panjang jalan hanya bertambah kurang dari 1% dalam periode yang sama. Akibatnya, arteri utama kota seperti Gulshan, Mutijhail, dan Mirpur kerap berubah menjadi lautan kendaraan yang nyaris tak bergerak. Terutama saat jam sibuk pagi dan sore, warga Dhaka seringkali menghabiskan waktu berjam-jam untuk menempuh jarak yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa menit. Seorang pekerja kantoran di kawasan Dhanmondi misalnya bisa menghabiskan hingga 3 jam sehari hanya untuk perjalanan pulang pergi. Waktu yang hilang dalam asap knalpot dan suara klakson yang tak henti-hentinya. Penyebab kemacetan ini sangat kompleks, melibatkan kombinasi urbanisasi yang tak terkendali, perencanaan kota yang buruk, dan kurangnya transportasi umum yang efisien. Dhaka adalah magnet bagi jutaan orang dari pedesaan yang mencari peluang ekonomi, menyebabkan ledakan permukiman informal yang seringkali tidak terjangkau oleh infrastruktur. Jalan-jalan di banyak kawasan seperti di sekitar pasar Sangrat atau Banani tidak dirancang untuk menampung volume lalu lintas modern, apalagi dengan tambahan pedagang kaki lima dan parkir sembarangan yang semakin mempersulit situasi. Sistem transportasi umum, meskipun ada dalam bentuk bus dan kereta api yang terbatas, seringkali tidak dapat diandalkan karena usia armada yang tua dan kurangnya jadwal yang teratur. Beca dan CNG, kendaraan bertenaga gas alam, memang membantu mengisi kekosongan, tetapi jumlahnya yang berlebihan justru menambah kepadatan di jalan. Selain itu, banjir musiman yang kerap melanda Dhaka akibat sistem drainase yang buruk memperparah masalah, mengubah jalanan menjadi rawa yang membuat kendaraan terjebak lebih lama. Polusi udara yang dihasilkan dari kemacetan ini juga mencapai tingkat berbahaya. Dengan indeks kualitas udara seringkali masuk kategori tidak sehat. Menurut standar global mempengaruhi kesehatan jutaan penduduk. Pemerintah Bangladesh telah berupaya mengatasi krisis ini, namun hasilnya masih jauh dari memadai. Proyek seperti Dhaka Metro yang mulai beroperasi sebagian pada tahun 2022 diharapkan dapat mengurangi tekanan pada jalan raya, tetapi cakupannya masih terbatas dan pembangunannya kerap terhambat oleh birokrasi dan pendanaan. Jalan layang dan jembatan seperti Mayor Hathirjil Link Road telah dibangun untuk memperlancar arus lalu lintas, tetapi dampaknya seringkali hanya sementara karena volume kendaraan terus bertambah. Upaya lain seperti larangan becak di beberapa rute utama justru menuai protes dari pengemudi yang bergantung pada pekerjaan ini, menunjukkan betapa sulitnya menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan kelancaran lalu lintas.
Sementara itu, inisiatif untuk mendorong transportasi berbasis teknologi seperti aplikasi berbagai kendaraan masih terhambat oleh regulasi dan resistensi dari pengemudi tradisional. Mereka tidak ingin ada seperti Grab, Uber, dan lain sebagainya di kota itu. Di tengah semua ini, warga Dhaka menunjukkan ketangguhan luar biasa beradaptasi dengan rutinitas yang melelahkan dan mencari cara kreatif untuk menyiasati kemacetan, seperti menggunakan perahu di Sungai Burirangga untuk menghindari jalan raya saat banjir. Namun, tanpa solusi komprehensif yang mengintegrasikan perencanaan kota yang lebih baik, investasi besar-besaran pada transportasi umum, dan pengendalian pertumbuhan kendaraan, kemacetan di Dhaka akan terus menjadi luka terbuka yang menggerus waktu, tenaga, dan semangat penduduknya. Kota ini dengan segala sejarah dan dinamisnya layak mendapatkan masa depan, di mana pergerakan bukan lagi perjuangan, melainkan bagian dari kehidupan yang mengalir secara lancar, layaknya sungai. Selain kemacetan, kemiskinan di kota Dhaka juga terbilang sangat tinggi. Sebagai ibu kota yang menarik jutaan orang dari pedesaan dengan janji peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik, Dhaka telah menjadi pusat urbanisasi yang tak terkendali, di mana kemiskinan tumbuh seiring dengan ledakan populasinya. Sekitar 30% penduduk Dhaka hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak di antaranya bermukim di pemukiman kumuh, seperti Korail, Kamrangchar, dan Bangshantek, yang menampung ratusan ribu orang dalam kondisi yang jauh dari layak. Permukiman ini seringkali berdiri di lahan yang rawan banjir, tanpa akses memadai ke air bersih, sanitasi atau listrik. Rumah-rumah dari bambu, seng, dan plastik yang rapuh menjadi pemandangan umum, berdesakan di sisi rel kereta api atau tepi sungai Buranganga yang tercemar. Para penghuni yang sebagian besar adalah pekerja migran dari desa-desa miskin di seluruh Bangladesh, bekerja sebagai buruh harian, pengemudi beca, pedagang kaki lima, atau pekerja sektor informal lainnya, dengan pendapatan yang seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, atau perawatan kesehatan. Kemiskinan di Dhaka diperparah oleh ketimpangan ekonomi yang mencolok, sementara kawasan-kawasan seperti Gulshan dan Banani dipenuhi gedung-gedung pencakar langit, mal mewah, dan restoran kelas atas yang melayani elit kota. Jutaan lainnya berjuang untuk hidup dengan pendapatan kurang dari $2 per hari. Industri garmen, tulang punggung ekonomi Bangladesh yang berpusat di Dhaka, mempekerjakan jutaan orang, terutama perempuan, tetapi upah rendah dan kondisi kerja yang keras seringkali tidak cukup untuk mengangkat mereka dari kemiskinan. Banyak pekerja garmen tinggal di permukiman kumuh, menghadapi perjalanan panjang dan melelahkan melalui kemacetan kota untuk mencapai pabrik, hanya untuk mendapatkan gaji yang nyaris habis untuk sewa dan kebutuhan pokok. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali terpaksa bekerja sebagai penjual koran, pemulung, atau pembantu rumah tangga. Mereka kehilangan kesempatan untuk bersekolah dan terjebak dalam siklus kemiskinan antar generasi. Sistem pendidikan dan kesehatan yang terbatas dan juga memperburuk keadaan. Banyak keluarga miskin tidak mampu membayar biaya sekolah atau perawatan medis, meninggalkan mereka rentan terhadap penyakit dan ketidakberdayaan. Kemacetan kronis yang telah menjadi ciri khas Dhaka turut memperdalam penderitaan penduduk miskin. Waktu yang terbuang di jalan raya berarti berkurangnya jam produk bagi pekerja informal, yang sering dibayar berdasarkan jam kerja atau hasil harian. Pedagang kaki lima dan pengemudi beca yang bergantung pada mobilitas untuk mencari nafkah, kerap terhambat oleh kemacetan dan larangan operasi di beberapa kawasan, mengurangi pendapatan mereka yang sudah minim. Banjir musiman yang sering melumpuhkan kota juga menghancurkan mata pencaharian penduduk miskin yang tinggal di daerah rendah, merusak rumah dan harta benda mereka yang sedikit. Meski begitu, pemerintah telah berupaya mengatasi kemiskinan melalui program seperti tunjangan sosial, pinjaman mikro, dan pelatihan keterampilan. Tetapi skala masalah ini seringkali melampaui kapasitas solusi yang ada. Organisasi non-pemerintah seperti BRAK juga memainkan peran besar, menawarkan pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan ekonomi kepada komunitas miskin. Namun, tantangan sistematik seperti korupsi,
Birokrasi dan kurangnya koordinasi sering menghambat kemajuan. Di tengah kemiskinan yang meluas, semangat ketahanan penduduk Dhaka tetap luar biasa. Pasar-pasar seperti New Market atau Kauran Bazar dipenuhi energi wirausaha, dengan pedagang kecil yang bekerja keras untuk menyokong keluarga mereka. Komunitas di pemukiman kumuh seringkali membentuk jaringan solidaritas, saling membantu dalam menghadapi kesulitan, namun tanpa intervensi yang lebih agresif, seperti investasi besar-besaran dalam perumahan terjangkau, transportasi umum yang efisien, dan perluasan akses ke pendidikan serta kesehatan. Kemiskinan di Dhaka akan terus menjadi luka yang sulit sembuh. Kota ini sebenarnya berpotensi ekonomi yang luar biasa, memiliki peluang untuk mengubah nasib jutaan penduduknya. Tetapi hanya jika mampu mengatasi tantangan struktural yang menjeratnya, seperti Sungai Buriranga yang terus mengalir meski tercemar. Dhaka adalah kota yang terus berjuang, membawa harapan di tengah kesulitan, menanti hari di mana kemiskinan tidak lagi menjadi bayang-bayang yang menghantui penduduknya. Namun barangkali selain kemiskinan, kemacetan adalah hal yang paling terkenal di dunia tentang kota Dhaka. Ya, kemacetan kronis di Dhaka adalah hasil dari perpaduan faktor. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kemacetan sangat kronis di Dhaka. Kematian akibat kemacetan di Dhaka tidak hanya terbatas pada kecelakaan lalu lintas langsung, tetapi juga mencakup dampak tidak langsung seperti polusi udara, keterlambatan layanan, dan stres kesehatan diperparah oleh gridlock. Meskipun data spesifik tentang jumlah kematian langsung akibat kemacetan di Dhaka pada tahun 2025 terbatas, beberapa insiden dan studi memberikan gambaran tentang masalah ini. Misalnya pada 10 Maret 2025, seorang pekerja garmen bernama Minara Akhter tewas tertabrak van pick-up di dekat Banani Chairman Bari, memicu protes yang menyebabkan kemacetan parah selama 7 jam di Banani. Mokhali dan Gulsman, insiden ini menunjukkan bagaimana kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di jalanan padat Dhaka dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan risiko lebih lanjut. Secara lebih luas, penelitian dari Incident Research Institute di Beirut mencatat bahwa kemacetan di Dhaka berkontribusi pada peningkatan kecelakaan, terutama di persimpangan sinyal selama jam sibuk. Menurut Profesor Hajuan, kerugian finansial akibat kematian, kerusakan kendaraan, dan masalah hukum terkait kecelakaan mencapai 1,3 juta USD per hari. Meskipun angka pasti kematian tidak disebutkan, ini menunjukkan tingginya frekuensi kecelakaan fatal yang terkait dengan kondisi lalu lintas yang kacau. Selain itu, kemacetan sering menghambat ambulans dan layanan darurat yang dapat meningkatkan angka kematian karena keterlambatan perawatan medis. Meskipun data kuantitatif untuk kasus ini jarang tersedia. Polusi udara akibat kemacetan juga merupakan pembunuh diam-diam. Kendaraan yang terjebak dalam kemacetan menghasilkan emisi yang tinggi. Menurut standar global, sebuah studi World Bank pada 2019 memperkirakan kemacetan di Dhaka menyebabkan kerugian ekonomi 3,5 miliar USD per tahun, dan masih banyak lagi. Kemacetan di Dhaka juga menimbulkan kriminalitas. Ya, kriminalitas di Dhaka memang menunjukkan korelasi dengan kemacetan yang kronis, meskipun hubungan sebab akibatnya bersifat kompleks dan tidak sepenuhnya langsung. Kemacetan ekstrim di Dhaka dengan kecepatan kendaraan rata-rata hanya 4-5 km per jam selama jam sibuk, dan waktu tempuh yang bisa mencapai 1-2 jam untuk jarak 10 km. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berbagai bentuk kejahatan. Berdasarkan data dari Numbeo per Juli 2025, tingkat kriminalitas di Dhaka dianggap tinggi dengan indeks kejahatan 61,80, dengan kekhawatiran khusus terhadap perampokan, pencurian properti, korupsi. Kemacetan memperburuk situasi ini. Pertama, kemacetan menciptakan peluang bagi kejahatan oportunistik. Jalanan yang macet, terutama di kawasan padat seperti Mud Hill, Gulshan, dan Old Dhaka, membuat kendaraan dan pejalan kaki menjadi sasaran mudah bagi pencopet, perampok, atau pelaku vandalisme. Kendaraan yang bergerak lambat atau terhenti memungkinkan pelaku kejahatan untuk beraksi dan melarikan diri ke kerumunan atau gang-gang sempit yang sulit dijangkau polisi. Pelanggaran aturan lalu lintas yang merajalela seperti parkir ilegal
dan pasar dadakan di trotoar juga menciptakan kekacauan yang memudahkan aktivitas kriminal, seperti pencurian atau penyerangan. Seorang pengemudi beca, seperti dikutip dalam laporan, mengakui bahwa pelanggaran aturan lalu lintas sering dilakukan karena semua bisa diatur di jalan, mencerminkan lemahnya penegakan hukum yang memperparah situasi. Begitulah catatan singkat tentang kemacetan horor di Dhaka, Bangladesh. Sebenarnya, di Indonesia juga, khususnya di Jakarta, kemacetan kerap kali terjadi. Namun, Mbah berharap semoga kemacetan di Jakarta tidak separah di Dhaka dan bisa dicarikan solusinya, agar kita bisa lebih produktif, mencari rejeki, dan lebih semangat. Sekian dari Mbah, tunggu kisah selanjutnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.